Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Bella dengan NIM 14016241444 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas C angkatan 2024. Topik yang akan saya analisis adalah pengalaman belajar saya di masa SMA dengan pembelajaran matematika tingkat lanjut yang terutama bagaimana teori pembelajaran menjelaskan proses tersebut. Oke, pengalaman di SMA saya tentang matematika tingkat lanjut itu banyak banget karena jujur belajar itu susah banget karena melibatkan rumus dan hitung-hitungan. Nah, saat saya mengalami pembelajaran ini, saya juga ada tingkat kesulitan yang dimana sulit untuk memahami rumus-rumus dan cara pengerjaannya. Tapi saya mudah memahaminya ketika guru saya menerapkannya dengan pelan-pelan atau secara perlahan, dan guru saya juga sering menanyakan kepada murid-muridnya apakah perlu dijelaskan ulang materi yang tadi sudah dijelaskan jika tidak belum paham. Tapi kebanyakan memahaminya karena guru juga menjadi fasilitator antara kita dengan soal atau mata pembelajaran yang kita pelajari. Di mata pembelajaran ini juga saya banyak belajar untuk bisa menggunakan skill kemampuan saya dalam berhitung serta menulis catatan agar tetap saya rapi, yang dimana dari pihak guru juga memberikan 2 buku wajib, yaitu buku catatan dan buku latihan, yang dimana mempermudahkan kami ketika mengerjakan soal dan membuka buku catatan untuk bisa mengerjakan soal dengan lebih cepat. Nah, pengalaman pembelajaran saya di masa matematika itu cukup unik karena saya bisa mengerjakannya di meja, saya juga bisa mengerjakannya dengan kelompok, saya juga bisa mengerjakannya dengan mind mapping dan lain-lain, karena jujur itu sangat unik dan mudah bagi kami untuk mempelajarinya. Tapi ada alangkah serunya ketika satu soal tidak menemukan jawabannya sama sekali. Jadi kita benar-benar mencarinya tidak hanya dalam buku, tapi di Google, atau kita bertanya kepada gurunya nih bagaimana cara pengerjaannya, dan itu dikasih tahu juga rumus atau cara cepatnya. Dan juga ketika saya mengalami ujian atau ulangan, seringkali guru itu memberikan kami satu lembar kertas yang dimana lembar itu wajib diisi dengan catatan kecil, atau kalian mencatat dari rumus-rumus yang sekiranya nanti akan keluar dari ujiannya. Jadi tidak menyontek, tapi mengerjakan sendiri, benar-benar sendiri, hanya mengandalkan satu lembar kertas yang dimana kertas itu kita isi dengan rumusnya, karena guru juga tahu kemampuan kita untuk menghafal sebanyak itu tuh nggak mungkin banget untuk bisa mengerjakan soal yang itu sangat banyak banget gitu. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya ceritakan dan unik banget. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis teori. Yang pertama ada bioteorisme, yang dimana dalam pembelajaran tingkat lanjut ini, guru saya tuh sering banget menggunakan metode dengan latihan soal, tapi dengan reward 10 orang cepat pertama yang mengerjakan soal dengan baik itu akan mendapatkan bintang atau nilai yang bagus atau nilai tambahan. Tapi tidak hanya mengerjakan soal di buku, tapi juga di papan tulis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru dan cepat mengerjakannya dengan benar, itu pun akan mendapatkan nilai atau bintang yang bagus. Dan sebaliknya, ketika kita nggak mengerjakan PR atau tugas-tugas yang lain, guru itu pun akan mengasihkan hukuman pada kita, biasanya mengerjakan PR di luar atau bahkan tiket atau menghafalkan rumus. Nah, yang kedua ada kognitif, yang dimana pembelajaran ini tuh saya sering banget di buku catatan saya, karena ada 2 buku. Jadi buku catatan saya itu saya menggunakan mind mapping rumus, jadi lebih mudah saya memahami, atau saya menulis dengan pulpen berwarna, membedakan mana pengertian, mana rumus, serta mana latihan soal, serta mana gambar yang sesuai dengan contoh soal tersebut. Yang ketiga ada kognitisme, yang dimana metode ini tuh saya gunain tuh ketika saya mendapat soal yang susah, dan pun memperbolehkan untuk kita diskusi dengan kelompok lain atau sama kita yang susah. Jadi kita bisa mudah mengerjakan tugas itu dengan bantuan dari teman atau pengalaman pribadi, serta bertukar pengalaman dengan teman-teman kita yang sudah lebih dahulu mengerjakan dan lebih tahu cara teknik cepatnya untuk mengajarkan kita
yang belum tahu. Nah, teori ini pun dulu di masa SMA sering saya gunain, eh, dan tidak ketika saya bisa menjawab, saya akan mengajarkan teman-teman saya yang belum bisa menjawab. Nah, itu dari pengalaman pribadi saya, bagaimana sih saya mencari tahu strategi tepatnya dan menggunakan rumus apa yang saya bisa. Dari ketiga teori yang tadi sudah saya jelaskan, saya merasa bahwa diri saya itu masuk ke dalam teori konstruktivisme paling sesuai karena saya mudah untuk berinteraksi dengan teman, mengerjakan soal pun dengan teman itu lebih mudah, yang dimana ini memudahkan saya untuk memahami pembelajaran yang diberikan, serta teori ini pun berdasarkan dari pengalaman, jadi lebih mudah saya pahami berdasarkan diri saya sendiri. Pembelajaran yang saya dapat adalah bahwa belajar tidak hanya cukup dilakukan secara individu, tetapi juga perlu adanya dialog atau kolaborasi. Ini membantu saya untuk lebih memahami materi secara dalam dan memotivasi saya untuk terus belajar dengan berinteraksi atau berkelompok. Makanya dari situ saya memilih teori yang tepat dengan saya adalah teori konstruktivisme.